Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya jadi pergumulan semua orang tua zaman sekarang deh. Soal waktu layar anak. Tapi tenang, kita nggak akan cuma ngomongin masalahnya aja. Kita akan bongkar bareng-bareng sebuah toolkit praktis. Isinya strategi-strategi dari para ahli yang bisa langsung Anda coba di rumah. Nah, ini dia nih peta kita hari ini. Ada 5 alat utama di dalam toolkit kita. Pertama, kita pahami dulu masalahnya. Terus kita masuk ke strategi praktisnya. Mulai dari mendesain lingkungan rumah, bikin aturan main yang pas, pakai beberapa trik psikologis, dan yang terakhir, gimana cara memulainya. Oke, bagian pertama. Sebelum kita loncat ke solusinya, kita perlu sepakat dulu soal masalahnya. Karena ini bukan cuma soal jangan main HP, tapi soal gimana kita membangun pendekatan yang lebih cerdas, yang lebih berlapis. Coba deh kita jujur sejenak. Pernah nggak sih Anda lihat perubahan itu? Anak yang tadinya ceria, tiba-tiba jadi gelisah, cemas, bahkan marah cuma gara-gara gawainya dijauhkan? Nah, momen yang bikin hati kita sebagai orang tua terasa jelek, itulah inti dari tantangan yang kita hadapi bareng-bareng. Kalau Anda pernah merasakannya, saya mau bilang satu hal, Anda nggak sendirian. Ini adalah pengalaman yang hampir semua orang tua di era digital alami. Kabar baiknya, tujuan kita itu bukan larangan total, itu mustahil. Tapi kita mau membangun sebuah sistem keseimbangan yang bisa jalan terus. Jadi, kerangka solusinya itu punya 3 lapis. Gampang kok. Pertama, kita sulap lingkungan fisiknya. Kedua, kita tetapkan aturan main yang jelas. Dan yang ketiga, kita pakai beberapa trik perilaku yang cerdas buat nguatin kebiasaan baik. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita masuk ke alat pertama dalam toolkit kita, mendesain lingkungan. Ini pendekatan yang proaktif banget, jadi kita ubah dulu ruang di sekitar anak, supaya milih hal yang baik itu jadi gampang banget buat mereka. Langkah pertama yang dampaknya luar biasa adalah dengan menciptakan zona bebas gawai. Ruang makan, ya khusus untuk ngobrol tatap muka. Kamar tidur, khusus untuk istirahat total. Dan poin kuncinya, aturan ini berlaku untuk semua orang di rumah, termasuk kita, orang tuanya. Anak-anak belajar dari melihat mata kita, bukan dari pantulan layar kita. Ide jenius berikutnya adalah membuat kamar tidur untuk semua gawai. Siapkan satu stasiun pengisian daya di ruang keluarga, dan setelah jam 9 malam, semua ponsel, tablet, dan laptop harus tidur di sana. Ini cara yang efektif banget buat menghilangkan godaan main gawai diam-diam di dalam kamar. Nah, konsep di balik strategi ini tuh keren banget, namanya friction atau gesekan. Idenya sederhana, buat aktivitas yang baik jadi super gampang diakses. Misalnya, letakkan buku dan puzzle di tempat yang terlihat. Sebaliknya, tambahkan hambatan untuk hal yang mau kita kurangi, simpan remote TV atau tablet di dalam laci. Perubahan kecil ini dampaknya gede banget ke perilaku sehari-hari. Setelah lingkungan kita tata, sekarang waktunya alat kedua, aturan yang jelas. Dan ini bukan aturan satu untuk semua ya. Aturan itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan otak anak. Dan ini adalah aturan yang paling sering bikin orang tua kaget. Untuk anak di bawah 2 tahun, rekomendasinya adalah 0 jam waktu layar. Kenapa? Karena otak mereka yang super mungil itu belum bisa menerjemahkan gambar 2D di layar menjadi makna 3D di dunia nyata. Mereka butuh sentuhan, butuh interaksi, butuh melihat wajah kita untuk bisa berkembang optimal. Coba kita lihat gambaran besarnya. Tabel ini merangkum semuanya dengan baik. Usia 2-5 tahun, maksimal 1 jam dan wajib ditemani. Usia sekolah dasar harus seimbang dengan kewajiban. Dan jangan lupa pasang parental control. Nah, untuk remaja, fokusnya bergeser ke arah dialog dan negosiasi soal keamanan digital. Oke, kita sudah menata lingkungan dan menetapkan aturan. Sekarang, alat terakhir kita adalah beberapa trik psikologis yang cerdas untuk membuat semua ini berjalan lebih mulus. Ada 4 teknik utama yang bisa kita pakai. Jadwalkan puasa digital mingguan, prioritaskan kontak mata, ceritakan penggunaan gawai kita sendiri, dan siapkan solusi kreatif untuk rasa bosan. Yuk kita lihat 2 yang paling menarik. Ini adalah teknik narasi penggunaan gawai. Saat Anda harus menggunakan ponsel di depan anak, jelaskan apa yang Anda lakukan. Ini secara aktif ngajarin mereka perbedaan penting antara menggunakan gawai sebagai alat yang produktif versus sebagai mainan untuk hiburan pasif. Dan inilah senjata rahasia Anda melawan keluhan aku bosan. Siapkan sebuah toples dan isi dengan ide-ide aktivitas. Saat anak mengeluh bosan karena nggak bisa main gawai, mereka tinggal mengambil satu gulungan kertas. Ini melatih mereka untuk menemukan hiburan dari dalam diri mereka sendiri. Dan isinya nggak perlu rumit loh. Bisa sesederhana membangun benteng dari bantal, menggambar komik, atau main Lego bersama. Kuncinya adalah menyediakan alternatif yang nyata dan menarik selain layar. Dan percaya deh, seringkali aktivitas paling sederhana inilah yang akan paling mereka kenang.
Kita sudah bahas banyak hal, mulai dari desain lingkungan sampai trik perilaku. Sekarang adalah bagian terpenting, mengubah semua pengetahuan ini menjadi tindakan nyata. Ini nasihat penutup yang paling krusial. Melihat semua strategi ini mungkin bisa bikin kita kewalahan, tapi Anda tidak harus menerapkan semuanya besok. Kunci dari perubahan yang langgeng adalah memulai dari yang kecil dan membangun momentum dari sana. Jadi, saya mau menutup pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua alat di dalam toolkit ini, satu perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini? Apakah itu mengembalikan meja makan sebagai zona bebas gawai? Atau mungkin menyiapkan toples anti bosan akhir pekan ini? Pilih satu saja, dan mulailah dari sana, hari ini.